Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisha Iqmaniar Hanari dengan NIM 0801222200. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Dasar Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Proda 5 Sinulingga, Eskep Nurse MCAP. Kita akan membahas mengenai sistem kekebalan tubuh atau yang biasa kita kenal dengan imunitas. Sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita dalam menghadapi berbagai macam patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang, sehingga tubuh kita perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian bila sistem imunitas pada tubuh kita semakin melemah. Kita akan membahas, pertama, definisi sistem imun. Yang kedua, mekanisme sistem imun. Yang ketiga, fungsi sistem imun. Dan yang keempat, tips and trik menjaga kesehatan imun. Pertama, definisi sistem imun. Berbagai sel dan protein yang bertanggung jawab untuk kekebalan tubuh akan membentuk suatu sistem, yakni sistem kekebalan tubuh. Dan responnya terhadap zat asing atau patogen disebut respon kekebalan tubuh. Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mekanisme sistem imun. Pertama, sistem kekebalan tubuh akan mulai bekerja ketika ada mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh atau patogen. Patogen asing ini kemudian masuk ke tubuh dan tubuh mengenalinya sebagai antigen. Kedua, saat antigen terdeteksi, limfosit B dari sumsum tulang belakang membuat semacam protein yang disebut antibodi. Antibodi inilah yang akan mengenali dan mengunci antigen mikroorganisme berbahaya tersebut. Dan yang ketiga, selanjutnya, limfosit T dari kelenjar timus akan bekerja untuk menghancurkan antigen berbahaya. Itulah sebabnya, limfosit T atau sel T disebut juga sebagai sel pembunuh. Yang keempat, selain itu, sel T ini juga berperan memberi sinyal pada sel lainnya, seperti fagosit untuk melakukan tugasnya, yaitu melakukan perlawanan. Yang kelima, beberapa respon sistem imun terhadap penyakit, antara lainnya peradangan, kelelahan, dan demam. Kemampuan dalam melindungi tubuh dari penyakit inilah yang disebut dengan imunitas tubuh. Dan yang keenam, ketika tubuh sudah membentuk antibodi terhadap mikroorganisme tertentu, antibodi ini akan berada dalam tubuh selama beberapa waktu. Jika mikroorganisme yang sama kembali menyerang tubuh, antibodi sudah siap untuk melawannya. Itulah sebabnya seseorang dapat menjadi kebal terhadap suatu penyakit jika pernah mengalaminya. Ketika terinfeksi kembali, kemungkinan hanya akan mengalami gejala ringan. Yang ketiga, fungsi sistem imun. Menurut Irianto pada tahun 2012, secara umum sistem imun memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pembentuk kekebalan tubuh. Kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Dan yang keempat, penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Yang keempat, tips and trik menjaga kesehatan sistem imun. Belakangan, di siang hari cuaca bisa sangat cerah bahkan terik. Namun, seringkali sore hari cuaca mendadak berubah menjadi guyuran hujan deras. Hal itu dapat membuat tubuh kita rentan terhadap beberapa penyakit. Maka, berikut merupakan tips and trik menjaga kesehatan imun, terutama pada musim hujan. Check it out! Konsumsi sumber makanan kaya vitamin C. Kebutuhan vitamin C tiap orang berbeda-beda, tergantung usia dan kondisi kesehatan. Secara umum, untuk orang dewasa, asupan vitamin C harian yang dianjurkan adalah 65-90 mg per hari, dengan batas maksimal tidak lebih dari 2000 mg sehari. Sayuran kaya vitamin C ialah paprika, daun kale, brokoli, kol, dan bayam. Buah-buahan kaya vitamin C ialah jambu biji, pepaya, kiwi, jeruk, stroberi, nanas, mangga, blackcurrant, dan lemon. Tidur dengan waktu yang cukup. Tidur selama 8 jam dalam semalam dapat membuat tubuh menjadi rileks dan bugar untuk menjalani aktivitas di hari berikutnya. Selain itu,
Tidur yang cukup juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah flu serta penyakit lainnya selama musim hujan. Konsumsi air putih yang cukup. Dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala dan menghambat kinerja fisik, fokus, suasana hati, pencernaan, dan fungsi jantung serta ginjal. Komplikasi yang diakibatkannya dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit. Untuk mencegah dehidrasi, kamu harus minum cukup cairan setiap hari. Air putih lebih direkomendasikan karena tidak mengandung kalori, zat adiktif, dan gula. Segera mandi jika kehujanan. Jika kehujanan selama perjalanan dari luar rumah, maka sebaiknya segera mandi. Sebab air hujan yang membasahi tubuh dan pakaian bisa saja mengandung virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Disarankan juga mandi setelah kehujanan dengan air hangat agar kembali menstabilkan suhu tubuh. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.